Saya termasuk orang yang bangun majalah Aneka. Itu saya loncat ke majalah Populer. Tapi artikelnya Populer itu termasuk artikel serius. Serius, lu harus nikmatin musik, harus nikmatin konser musik. Gimana lu bisa nulis kalau nggak bisa nikmatin? Nggak ejakulasi lah, nggak orgasme gitu loh. Jadi jurnalis itu nggak pernah bisa kaya. Jadi kalau mau nyari duit di luar jurnalis. Ya. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat gini hari dan saya Exki bersama teman saya Pak Lur Lebong. Hari ini kita kedatangan Retrogas. Silahkan memperkenalkan diri. Nama saya Paksi Suryaharjo, jurnalis di Jakarta. Terima kasih. Oke, selamat datang Om Paksi. Oke, Mas Paksi. Ini mau nanya dulu. Sekitar tahun 70, 80, 90, apa sih yang paling Mas Paksi ingat? Apa yang paling berkesan buat Mas Paksi? Main kemana aja? Main kemana aja tuh maksudnya nongkrong di mana itu dulu zaman dulu nongkrong main di mana tuh? Paling sering sih dulu tuh di Jalan Sabang ya. Jalan Sabang ke sana tuh ke arah restoran apa namanya? Pizza apa tapi Sanur lah daerah situ. Kayaknya daerah situ aja. Kalau Melawai enggak, jarang lah. Paling daerah situ aja. Malam karena malam ya lebih ramai kan. Lebih senang di situ. Lebih senang di situ. Jadi Om Paksi ini anak malam nih. Anak malam. Anak malam, Batman. Sekarang gini deh, udah langsung aja. Zaman dulu tuh kalau kita sarapan, kita selalu ingat pasti ada koran. Ya. Sip. Masih ingat nggak sih koran-koran apa sih waktu zaman dulu yang Mas Paksi ingat? Kalau pagi itu pasti rebutan tuh sama bapak tuh baca Kompas. Soalnya itu Kompas tuh nggak tahun itu belum sampai lebih dari 12 halaman ya, belum ya. Jadi 12 halamannya kita nggak bisa bagi-bagi, ini lu baca dulu ini baca. Enggak. Rebutan lah sama bapak tuh Itu biasanya. tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh? 70 80 lah. 80-an ya. Tuh, dulu tuh selain koran tuh juga udah mulai ada majalah. Oke. Waktu Mas Paksi kecil atau taruhlah SD, SMP tuh baca SMA tuh baca majalah nggak sih? Baca. Apa? Intisari, terutama Intisari. Intisari. Tuh yang majalahnya kecil Ya. ya. Itu enak dipegang, terus apa aja ada di situ. Kita mau baca apa aja ada. Enggak baca kayak Hai, majalah Kuncung gitu. Jarang ya. Itu jarang. Kalau Intisari itu kenapa sih? Senangnya tuh cuman karena apa aja ada atau? Iya, karena apa yang ditulis itu lengkap. Dari A sampai Z, mau misalnya baca apa sih, kain batik gitu ya. Itu dari sejarah, terus perkembangan, terus pada waktu itu apa sih yang dikeluarin. Nah, itu enaknya lengkap bacanya. Kalau gue tuh dulu senang Intisari tuh karena ada TTS. Kayak waktu dulu zaman Kompas tuh TTS kalau Minggu ya, hari Minggu ya. Hari Minggu 100. Itu. Ulang tahun Kompas kan gede banget tuh. Rebutan sama bokap sampai beli satu eksemplar lagi. Cuman buat ngisi TTS. Oke. Sekarang Mas Paksi tadi memperkenalkan diri sebagai reporter. Jurnalis. Oke. Mulai kapan sih tertarik jadi untuk menjadi seorang jurnalis ya? Mungkin itu karena DNA kali ya. Satu keluarga. Jadi bapak itu memang wartawan juga, aktif. Dia aktif dari tahun 60-an lah. Dia aktif. Saya ngelihat bapak tuh kerjanya kayak gimana, terus cara kerjanya gimana. Ada keseruan di situ waktu dia cari berita. Saya ada beberapa kali saya diajak lah untuk cari berita. Diajak. Mungkin sekitar umur 5-6 tahun lah gitu. Itu diajak terus? Diajaknya saya tahu bapak saya itu kerjanya kayak gimana sih. Ketemu orang, bisa ngobrol sama orang mungkin yang
saat itu susah ditemuin orang ya, karena zaman Orde Baru ya. Itu jadi kebanggaan buat saya, wah bokap gue bisa ngobrol loh sama orang ini, sama orang itu. Itu jadi apa ya, Pemicu lah. Gitu. Ya saya jadi oke, mungkin ini jalan saya gitu, untuk kedepannya. Itu udah mulai tuh. Udah mulai saya, ya karena baca Intisari itu juga karena apa ya, menyimpan memori itu di situ di sini. Wah, ini tulisan bagus, gimana saya bisa bikin tulisan seperti ini gitu kan. Nah, begitu saya masuk SMA, saya langsung terjun tuh. Oh, oke. Majalah dinding atau apa? Oh enggak, di koran. Oh iya. SMA tuh saya di koran, saya apa sih yang dekat dengan saya? Musik. Oke, saya coba nulis musik tuh seperti apa gitu kan. Saya lupa apa pertama kali saya tulis, tapi yang jelas itu zamannya glam rock. Berarti tahun 80-an. Ya, glam rock tuh yang macam-macam itu bisa saya tulis mulai dari bajunya, musiknya, tata rias apa rambutnya, riasan mukanya, terus apa sih mereka bikin musik itu seperti apa? Itu dikirim ke majalah atau Ke koran. Oh, ke koran. Itu ini nggak sih suka ada kalau diterima itu ada notifikasi ke Mas Paksi kalau masuk nih tulisan kamu Ya, gitu. biasanya gitu kita dikirimin satu eksemplar bukti masuk. Udah dibayar tuh. Udah, itu SMA kelas berapa? Kelas 1, kelas 2 lah. Berapa Waktu berapa itu- ribu, berapa puluh? Apa sekitar 10.000, 15.000 lah. Gede tuh Gede lah. buat Iya. anak SMA. 80-an udah gede. Ya, cuman effortnya nggak kayak sekarang kan. Googling misalnya Bon Jovi keluar tuh. Ah ya, effortnya Zaman dulu enggak. Harus cari sumber yang memang menurut saya ya. Jelas sumber seperti itu. Kalau nggak langsung ke musisinya atau artisnya, itu udah harus. Atau sumber lain seperti publishing majalah luar. Nah, saya ada beberapa langganan waktu itu di toko-toko seperti di Blok M, di Rubino. ya Rubino. Nah itu kalau saya datang yang jaga udah tahu. Nih yang baru, nih yang baru. Itu effortnya di situ aja sih. Berarti dulu mulainya sebagai jurnalis musik ya waktu Ya. SMA. Emang seneng musik banget sampai gitu atau Ya salah satunya itu. Tapi pertimbangannya kan kedekatan lah. Saya bisa ngerti musik itu seperti apa gitu kan. Ya seperti itu aja. tapi zaman dulu tuh udah banyak konser musik belum sih? Udah. Saya udah liputan Richard Marx loh. Tahun 80-an. Saya SMA apa nggak salah. Oh iya. Richard Marx datang ke Jakarta tahun 80-an. Iya, 80-an akhir. Dengan manggungnya di Lebak Bulus ya? Betul? Ya tuh ada yang bilang, ya tuh ada yang tahu tuh penggemarnya Richard Marx. Iya. Oke. Oh. Dari SMA berarti ya. Itu juga karena ini. Om saya itu dari pihak ibu, wah cerita. Waktu Deep Purple pertama kali datang ke sini tahun 75. Iya. Wah itu duetnya apa begini lo ada begini. Wah asik nih kayaknya ya. Kalau gue bisa nonton, bisa nulis, bisa dapat duit gitu. Nah itu dari situ juga termasuk pemicunya. Oh gitu. Tapi juga menulis artikel yang waktu yang konsernya Richard Marx itu ya di media apa tuh? Waktu itu di Buana Minggu nggak salah. Oh, Buana Minggu. Buana Minggu itu tuh Berita nama Buana kan udah- dulu kan kalau Buana Minggu jadi Berita Buana. Tapi itu apa ya? Ya berbeda lah. Sama buananya tapi beda gitu loh. berbeda. Oke, nggak apa-apa. Kan cuman gue mau nanya tadi yang masalah awal balik lagi ya. Tadi bicara masalah DNA, ya. Bapak kan dulu juga seorang reporter, terus akhirnya menurun ke berarti memang dari kecil udah minat bacanya luar biasa ya. Sampai itu berarti umur 6-7 tahun itu udah baca Intisari ya. Nah, terus kalau masalah DNA, berarti yang saudara-saudara lainnya juga berkecimpung di bidang yang sama gitu ya? Iya. Luar biasa, itu jelasin kayak gimana tuh? Adik saya dulu pemret di Wanita Indonesia Podang Conowati. Ada sepupu saya juga, dia juga jadi jurnalis. Ya itu nggak bisa dipisahin lah. Kayak jadi polisi tentara itu juga DNA.
Oh gitu. Gue nggak tahu deh kalau. Enggak. Kalau tentara enggak. Anak saya aja yang gede, Iya. itu waktu umur sekitar 3-4 tahun karena ngeliat eyangnya gitu ya. Kamu lihat zaman dulu layoutnya kan gitu. Dia ngeliat eyangnya, lihat bikin gitu. Dia bikin sendiri layout itu. Kayak koran gitu dia ini tulisannya ini fotonya seperti ini nama medianya ini. Anak saya nomor 1. Ya berarti memang udah akhirnya Berarti talentanya menurun talentanya ke situ ya. semua Sampai turunan sekarang. sampai sekarang gitu ya. Luar biasa. Sampai sekarang dia bikin kayak apa ya, di media sosial. Dia juga karena bekerjanya dekat dengan marketing ya. Dia juga produce kayak semacam promo-promo teks entah visual Jadi gitu. copywriter ya. Ya Jadi kayak copywriter lah. kayak gitu. Waktu SMA udah jadi istilahnya udah jadi jurnalis independen dong ya waktu dulu. Itu menjadi jurnalis beneran sebelumnya kuliah dulu nggak sih, kuliah jurnalis atau apa gitu? Balik lagi ke DNA ya. Ya. Sebenarnya menulis itu ya berdasarkan DNA tadi. Iya, Kalau bakat ya. saya bilang ya. Tapi untuk bagusnya memang kuliah di jurnalistik. Jadi kita mesti tahu lah menulis yang baik dan benar seperti apa sih. Kita harus tahu bahasa Indonesia jurnalistik itu seperti apa, aturan-aturannya. Basicnya udah ada, tinggal diasah. Betul. Jadi lebih bagus lah. Dan saya juga selama perjalanan karir nggak pernah berhenti tuh namanya belajar, terus saya belajar. Ada apa ya? Ini baru terus gitu. Baru ada yang baru terus, ada yang baru terus gitu. Nah, sekarang karena yang DNA itu dulu kalau nulis itu langsung kasih tahu ke bokap nggak? Bokap nih hasilnya gue nih. Gitu. Nggak pernah. Nggak pernah, begitu jadi baru kasih tahu bokap. Terus bokap tuh pernah kritik apa gitu atau? Oh banyak banget. Banyak ya. Banyak banget. Kamu kurang di sini. Ini kalimat apa sih? Ini kata apa sih yang kamu pakai? Ini sampah. Bokap sendiri loh yang bilang. Oh, tapi kan kalau bicara generasi kan, bokap generasinya udah yang pasti udah lebih senior daripada Mas Paksi dulu. Iya betul. Itu betul. bisa menerima nggak sih kayak ada pembahasan mengenai bahasanya yang dipakai Mas Paksi? Bokap tuh termasuk orang yang seperti saya juga selalu belajar. Tapi untuk ya istilahnya memukul anaknya biar jalannya kencang, ya seperti itu. Oke. Gitu loh. Jadi lo bagus tulisannya, nggak bakal tuh, nggak akan dia bilang seperti itu. Dia beli bagus lagi dong, sampah nih kayak begini, udah dimuat loh. Oh, bokap ngeri kalau sama reporternya malah ngeri. Oh iya. Bisa kebun binatang keluar. Sorry, bokap dulu Di Berita Buana. Berita Buana itu sebagai Terakhir. Pemret atau Pemret terakhir. Bukan, sorry, Red Bell. Pantas ya, galak lah kalau zaman dulu orang-orang itu. Wah, galak banget asli galak. Kebun binatang bisa keluar. Tapi justru yang itu yang bisa memotivasi Om untuk ini ya. Iya, betul banget itu. Jadi saya merasa kalau tulisan saya itu nggak pernah bagus, nggak pernah sempurna gitu loh. Sampai sekarang pun saya masih seperti itu, berpikir nggak ada yang sempurna tulisan saya. Itu nggak ada yang sempurna, apakah karena memang perkembangan zaman di mana bahasa-bahasa kan semakin ada macam-macam perubahan. Betul. Semacam itu kah apakah yang membuat Om itu merasa nggak sempurna dalam jurnalistik itu? Betul, salah satunya itu karena penggunaan idiom-idiom yang berbeda ya dengan zaman saya. Terus logika berpikir anak sekarang tuh beda dengan saya. Ya. Itu jelas. Itu makanya saya sendiri tetap harus belajar. Susah kalau nggak bisa ngikutin perkembangan sekarang. Iya repot. Itu jadi ini wayang masuk kotak aja. Nah, oke. Sekarang lompat nih. Dulu benar-benar akhirnya menyandang gelar sebagai jurnalis resmi itu awalnya kerjanya di mana Mas Paksi?
resmi ya, jadi maksudnya pegawai tetap Sebagai gitu, pegawai karyawan gitu. tetap, kan sebelum sebelumnya kan masih independen gitu kan. Itu di Majalah Aneka. Majalah Aneka. Nah, saya termasuk orang yang bangun Majalah Aneka jadi ya, dosa juga ya. Jadi apa ya, anak sekarang itu lebih konsumtif. Oh gitu. Iya, jadinya pembangunan Majalah Aneka jadi mengarah ke sana gitu. Padahal dulu saya sendiri nggak pernah berpikir bahwa di media yang lain gitu, saya hanya menyajikan ini berita loh, ini fakta, ini data gitu. Berarti Majalah Aneka itu untuk remaja, buat anak-anak cewek remaja kan dulu Aneka itu, atau Ya, remaja keseluruhan. Apa yang kita sajikan waktu itu dimakan sama pasar. Dan Apapun tuh. dan berarti gaya penulisannya itu pun gaya bahasa anak muda harusnya seperti Itu paling susah. Itu paling susah ya. Paling susah. Selama saya nulis itu yang paling susah. Contohnya di apa tuh? Di bagian apa tuh kan? Misalkan di Aneka itu waktu itu di artikel apa yang ditulis? Ya banyak sih, saya semua hiburan sih, terutama hiburan ya. Pakai misalnya bahasa kayak kudu tuh nggak pas gitu dipakai. Terus ada Dulu zaman-zamannya niye, ingat kan? apalagi gitu. Gile. Tapi harus seperti itu gitu loh. Iya. Saya lebih baik nulis di media umum yang pasti Bahasanya formal. itu udah jelas baku gitu. Ini nggak ada baku-bakunya. Kalau dilihat di KBBI salah semua. Iya, tapi itu tantangan juga ya, Bu. Wah, itu tantangan banget. Tantangan banget. Berarti teman-teman kerjanya Mas Paksi itu jauh lebih mudah dari Mas Paksi zaman dulu untuk enggak, nulis kalau- artikel itu untuk Kalau liputan, enggak. untuk apa? Kalau dulu ya mulai dari Aneka lah ya. Aneka itu nggak terlalu muda ya, bedanya paling 2-3 tahun atau sebaya lah. Enggak sih, enggak kayak ini. Kalau di atas juga paling 2-3 tahun juga. Oke. Jadi masih satu frekuensi lah. Oke, terus Untuk nulis. setelah Aneka mana lagi? Banyak ya kan? Kayaknya Mas Paksi banyak Aneka banget. ke Anita dulu. Anita, oh oke. Jadi dia Nggak beda-beda jauh ya, Aneka. Anita maksudnya masih... Anita waktu itu saya masuk karena ada perubahan platform mungkin ya sekarang orang bilang ya. Dulu kan dari cerpen cerbung terus dikurangin jadi ada artikel umumnya, artikel remaja lah. Itu Cemerlang itu kan. Anita Cemerlang. Aneka Anita Cemerlang. Cemerlang, ya. Dengar bisikan-bisikan tadi Cemerlang. Silakan Bu, Mas Paksi ada yang mau nanya nih. Kaum ekstrovert. Oh, ekstrovert. Oh, itu ada cerita sendiri kali ya. Dari itu catatan si boy. Oh ya, catatan si boy. Nah terus itu Mas Paksi dulu masih ke sebagai jurnalis yang pernah nggak sih pindah ke majalah yang lebih serius misalnya kayak yang lebih dewasa mungkin. Yang bahasanya Ya. lebih formal. Bukan berarti itu yang nggak formal ya, tapi itu juga tetap bagus. Ya itu setelah dari seri Anita itu saya loncat ke majalah populer. Itu loncatan, itu lompatannya ini banget. Dengar nggak? Iya. Wah, gitu. Itu lompatannya ini banget. Besar banget dari majalah remaja yang santun gitu ke majalah pria dewasa. Itu majalah bener-bener majalah pria dewasa. Gue nggak pernah ngelangganan sih, populer dulu. Ya kalau saya bilang sih sebenarnya ya itu kan majalah ada gambar dengan wanita-wanita dengan keterpesonaannya. Gitu. Daya tarik. Ya daya tarik. Daya magnet. Padahal itu kalau dilihat cuma 20%. Gambar-gambar itu cuma memang menarik. Selebihnya artikel. Tapi artikelnya populer itu termasuk artikel serius atau Serius. artikel yang menjurus-jurus gitu. Enggak sih, Serius. biasanya ya. Serius. Jadi menjudge gitu. Di majalah itu saya belajar gimana caranya investigasi yang baik. Oke. Investigasi, terutama investigasi tempat malam ya. Hiburan ya, bukan tempat hiburan, tempat Ya, hiburan. hiburan malam gitu. Ya, gimana caranya buat artikel yang bagus,
baku, cuman tidak jadi guidance, terus halus bahasanya. Maksudnya tidak jadi guidance tuh? Ini loh, misalnya ini ada tempat seperti ini untuk ini. Enggak. Oke. Enggak. Oke, Jadi oke. banyak orang bilang gini, artikel investigasi di Popular itu seperti too good to be true. Oke. Tahu. Too good to be true. Bener nggak sih? Tapi itu emang kenyataan. Oh, oke. Dan kita dituntut jadi pelaku. Oh luar biasa dong. Jadi pelaku. Benar. Kamu sudah dewasa sekarang? Sudah. Daddy. Itu ada pertanyaan. Masalah menulis nih, Mas. Aku mau nanya, bagaimana memisahkan antara fakta, ya kan, investigasi kan, gitu ya, dengan khayalan. Jujur kita kan sebagai laki-laki kadang-kadang Mas menemukan hal-hal yang menarik kan. Nah itu kan mau dituangkan dalam bentuk tulisan kan. Gitu maksud saya. Bagaimana tuh supaya itu menjaga keseimbangan antara khayalan, kejutan sama memang bahasa jurnalis. Yang paling gampang itu tempat. Nah, Tapi kita nggak menunjuk tempat. Jadi misalnya ada lo jalan yang ada patung kudanya. ya. Nah, tinggal 1 kilometer dari situ, misalnya. Ntar ada di sebelah sini nih ada toko donat terkenal, legendaris. Ya. Itu fakta jadinya. Ya, oke. Jadi kita nggak bohong. Ya. Terus masuk ke dalam sebuah kompleks pertokoan Ya. kuno. Nah, Ya. ada tempatnya di Belarang, itu ada. Seperti itu fakta sebenarnya. Oke, itu tempat Mas. Tapi kalau misalnya investigasi, maaf gitu ya, misalnya kehidupan malam, si pelaku kehidupan malam gitu kan. Ya perilaku menyimpang gitu lah ya, swinger gitu ya. Nah, bagaimana itu menuangkan dalam bentuk suatu karya jurnalis yang tidak bercampur baur dengan imajinasi kita gitu. Sebenarnya bukan ini, Berat nih. bukan imajinasi ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau gue jadi jurnalis tuh kayaknya gue ke bawah arus itu. Kalau gue ya, tapi kalau Mas Pax ini kayaknya enggak. Oke, terus kan. Makanya saya bilang tadi, too good to be true. Ya kan, itu memang kita buat sedemikian rupa naskah artikelnya itu seperti cerita orang ketiga yang bercerita. Ya. Jadi bukan si reporternya. Itu ada urutannya, terus ada ya kembali lagi dari fakta tadi, terus ada misalnya ada saya pernah pengalaman dikit lah ya, biasanya kalau misalnya ada investigasi komunitas menyimpang, bukan menyimpang benar ya, saya nggak suka dengan sebutan menyimpang ya, alternatif lah, Ya, komunitas alternatif lah, itu juga tempat yang jadi faktanya. Misalnya di kompleks mewah di daerah X gitu. X di timur Jakarta, tetap biasanya yang baca itu langsung tahu, oh ini tempatnya di sini, gitu biasanya. Sip. Makanya itu good to be true tadi bilang. Ya. Jadi kayak fiksi, tapi sebenarnya itu memang ada. Enggak, maksud aku kan Mas, tentu Mas Orangnya kan tahu Nah. ada Eni Ero zaman dulu, Betul, iya. maksudnya fokusnya hampir sama kan, cuman Betul. beda, satu produk jurnalis, satu produk khayalan Betul, gitu. Nah itu betul. kalau supaya nggak kejebak di tengah-tengah itu kan biasanya itu kan tantangannya kan gitu. Itu tantangan, itu sangat tantangan sih. Makanya saya bilang nggak boleh jadi guidance, Ya. nggak boleh menyajikan bahwa ini benar atau salah, atau ini bahwa ini hanya bohongan, itu enggak. Memang Dan fakta. itu gitu. pemberitaannya harus bisa dipertanggungjawabkan Ya. semua itu ya. Gitu. Tapi ya kita samarin lah, ya terserah. Sekarang pembaca mau anggapnya apa gitu. Ya, Mas makanya- Ediji? Oke, lanjut. Oke, selain di tadi majalah pria dewasa, setelah itu tahun 80-an, 90-an itu Oh, di majalah 90-an. pria dewasa itu ya. Saya pernah loh terbitin majalah pria dewasa sendiri. Nah, Pernah bikin, cuma 3 edisi. Duitnya nggak kuat. oh, tabloid atau majalah? Majalah. Ya, sama dengan Popular lah. Oh gitu. Huruf depannya apa? Mungkin saya jangan-jangan juga pernah buka. D. D ya. Ntar gue cari-cari. D.Z. D. Nah, Z. itu Mas sering ngomongin duitnya nggak kuat. Apa yang dimaksud dengan duitnya nggak kuat pada saat itu? Produksi, percetakannya nggak kuat. Harga kertas itu luar biasa fluktuasinya. Itu waktu tahun 90-an. Masih Enggak, itu udah 2000. udah 2000.
setelah reformasi lah. Itu harga kertas yang luar biasa. Itu hari ini mungkin bisa 1.000 perak, ntar minggu depan bisa 3.000 perak. Wah, Itu nggak jelas. nggak jelas. Wah, benar-benar. Dan di agen, waktu itu masih banyak agen ya, sekarang udah pada tutup. Mereka itu seenak kudelnya sendiri. Gue diskonnya segini dong. Kalau nggak cuma didudukin sama dia. Oh iya. Tuh repotnya. Terus bayarnya 1, 2, 1, 3. Wah. Itu juga salah satu faktor yang bikin media cetak Sekarang tuh ya, Banyak yang yang belum nggak ya. kuat ya. banyak yang Itu yang dikar. ketuk. Itu termasuk. Ya banyak lah percetakan besar sekarang udah nggak kelihatan wujudnya. Iya. Oke, tapi balik ada yang nanya enggak? Oke, tadi balik yang Setelah pengalaman setelah populer. setelah Setelah majalah Pria populer Dewasa itu Apa? ada Apa lagi? Ya tadi bikin majalah itu. Setelah bikin majalah itu Itu saya duluan, kan? Politik pernah nggak sih? Oh. Mas Paksi. paling menghindari. Oh. Meskipun banyak teman-teman yang cerita ini cerita itu ya enggak lah. Saya cukup tahu aja untuk nulis enggak. Terima kasih. Berarti yang entertainment ya? Ya entertainment. Entertainment. Oke. Politik ya misalnya kalau politik sih masuk mungkin bajunya si capres ini lo kayak begini bagus. Itu bisa. Tapi kalau untuk ngobrolin capres ini apanya jejak rekamnya seperti itu sih enggak. Tapi itu ada hubungannya nggak sama DNA? Maksudnya dengan bakatnya kita. Kalau menjadi Enggak. jurnalis itu kan sebetulnya penulis juga kan istilahnya. Itu tuh kayak lo merasa diri lo lebih cocok untuk ke entertainment daripada politik. Itu sebetulnya lebih ke enggak. Bokap dulu tuh malah dia reporter, gue bilang sih reporter gila ya. Zaman PKI, zaman apa? Iya, G30S itu. Dia berani reportase malam-malam bawa Willis dengan lilin. Di mobilnya dinyalain lilin doang. Nggak boleh nyalain lampu kan? Iya. Dia berani seperti itu, reportase. Berarti kan gue nggak nurunin dia kan. Jadi kegilaannya dia tuh seperti apa gue nggak nurunin. Sama Om kali. Kan keremang-remangan juga kan. Sama bawa lilin. Iya, cuman itu Cepet Connect-nya ya. andaikan gue DNA-nya seorang jurnalis, mungkin ya gue ke info dan musik dan hiburan juga akhirnya mentoknya. Gue bahkan tuh ya pernah ya. Apa nih seru Hampir 1,5 bulan atau 2 bulan gitu. Gue tuh keliling Timur. Iya. Gue tapi nggak nulis tentang politiknya gimana di sana atau gerakan militer di sana. Enggak. Gue nulis wisata, Ya. budaya, itu loh. Yang enjoy aja. aja. Iya benar. Gitu, nggak ada itu loh. Iya ya. Ya, oke, tapi masalah enjoy, masalah yang entertainment, ada tantangan yang paling seru nggak saat meliput atau itu? Oh kalau zaman kehidupan itu. Salah satunya deh. kalau sekarang malah nggak enak ya. Pesen Grab, pesen Gokar gitu, Gojek gitu, enak. Gua enggak, naik bis, Like this. turun di yang kira-kira udah deket rumahnya si A misalnya gitu ya. Ada warung rokok, gue duduk khusus tuh, biar gak keringetan. Keringetan, minum dulu. Kalau udah santai baru jalan Itu sendiri Mas. sendiri. Berarti Mas Paksi juga foto juga? Iya. Oke. Zaman itu dituntut lo harus bisa motret. Harus ya. Harus. Nah, makanya gue mau nanya, gue secara awam, kan ada yang dibilang seorang wartawan atau jurnalis. Wartawan sama jurnalis kan sama. Apakah wartawan foto itu juga merangkap seorang yang menulis artikel itu memang harus seperti itu, emang harusnya terpisahkan? Atau kebalik? Sebenarnya harus dipisah. Harus dipisah ya? Masalahnya cuma fokus kok. Si reporter bisa nulis apa, fokusnya apa yang dilihat, fotografer juga bisa ngambil apa yang bisa dijadiin nanti dinaikin. Harusnya terpisah. Berarti ini sekarang tuh in one ya istilahnya ya? Ya. Ya dari zaman dulu sih dituntut. Dituntut itu ya, multitasking berarti ya? Ya. Berarti waktu zamannya Mas Paksi itu lebih banyak jurnalis daripada fotografer berita ya? Dua-duanya. Dua-duanya sama. Dua-duanya sama.
Ya misalnya ngeliput Minum dulu, konser, minum dulu. ngeliput konser, Dia mau minum, oke, sanggar sarinya. ngeliput konser musik, gue udah bisa motret. Iya. Nanti urusan lagu yang 1, 2, 3 dan seterusnya gue minta ke reporter. Itu aja yang ada teman-teman reporter itu ya. Apa sih lagunya pertama ya? Yang penting gue dapat gambar. Ini yang gue mau tanya sama Mas Paksi. Gue dulu emang juga pernah mencoba nih ya untuk jadi reporter musik. Nah, tapi selalu lupa satu. Gue nggak pernah bawa kamera. Ketika gue kirim ke majalah pasti ditolak karena nggak ada bukti katanya. Ya, oke. Nah sekarang kalau lo jadi seorang reporter musik, berarti lo datang ke situ bisa misahin nggak antara lo sebagai penikmat musik sama lo sebagai reporter? Lo harus nikmatin musik, harus nikmatin konser musik. Gimana lo bisa nulis kalau nggak bisa nikmatin? Oke. Nah kalau lu nggak tahu bandnya itu gimana? Ya belajar loh. Belajar dulu gitu ya, dengerin dulu albumnya ya. Nah, dengerin dulu apa sih? Oh, oke, sih gini, oke, sip gitu. Baru jalan. Itu dituntut seperti itu. Jadi nggak, ya, gue sih nggak bandingin anak sekarang dengan gue dulu ya. Anak sekarang tuh miskin di referensi, referensi atau dia harus mendengarkan dulu dia sebelum berangkat. Itu miskin. Ya. Soalnya musik tuh subjektif loh. Sangat. Banget Sangat apalagi subjektif. kita nonton misalnya let's say gue nonton misalnya Kla dulu zaman udah lupa tuh Jangan gua gitulah. dari situ. Gue setiap hari dengerin Led Zeppelin. Gue harus liputan New Kid on the Block gimana? Iya bener Itu gimana gitu loh. Iya. Di satu sisi ini grupnya kayak begini, gue harus apa gitu. Tapi memang gue harus dengerin, gue harus tahu itu apa sih musiknya yang dibuat, siapa sih personilnya, siapa mereka, kenapa pembagian suaranya seperti itu. Gue harus belajar itu. Nggak bisa lo, wah gue sukanya dangdut, gue harus liputan dangdut dulu. Nggak bisa. Nah sekarang nih, dulu ada media cetak, ada media elektronik. Pernah nggak mencoba untuk masuk kerja sebagai jurnalis di media elektronik? Nggak mau. Kenapa? Capek. Oh, capek. Capek. Bener-bener lebih capek? Atau lebih capek lah. Kalau gue bilang sih lebih capek. Lo nggak punya waktu, spare waktu lo buat nulis yang baik, lo pilih gambar yang bagus, nggak ada. masa sih? Padahal kan mesti kalau di TV pasti ada editor dong. Nah, lo nggak bisa cerita banyak di elektronik. Lo nggak akan bisa cerita banyak tentang misalnya musik A, apanya, terus musisinya. Saat lo nonton tuh rasanya seperti apa, nggak akan bisa. Nggak apa istilahnya? Nggak jejak Nggak ejakulasi lah. Iya. Nggak orgasme gitu loh. Ya, inilah akibat dari seorang jurnalistik di majalah Pria Dewasa. Tapi Lo nggak punya gitu kan. Nanya dong, tuh tanya ada pertanyaan Bu Dos ya. Bu Dos mau nanya. orang media cetak mau nanya dari tadi Mas cerita behind the scenes-nya dong, cerita seru-serunya kerja sama dengan rekan-rekan. Iya. Jadi di belakang layar Wah. seperti apa? Kalau paling menyenangkan tuh kalau konser musik. Iya. Kita bisa sama-sama teman wartawan ya. Kita bisa nyanyi, ya mungkin sama dengan penonton lah. Kita nyanyi bareng, bisa joget bareng gitu loh. Terus setelah itu, ya kita nongkrong bareng. Padahal kemarin-kemarin juga nongkrong gitu loh. Jadi juga nongkrong bareng. Dapat privilege nggak sebagai seorang pers gitu untuk konser musik gitu? Privilege-nya kayak misalnya ke backstage, ketemu sama itu jarang lah. Jarang. Jarangnya itu karena mungkin kedekatan lah. Kalau dengan musisi asing mungkin kedekatan dengan promotor atau label musik. Kalau dengan lokal ya tentunya dengan manajernya atau salah satu dari personel musik, beberapa bandnya itu.
ya kedekatan aja sih. Oke. Tadi yang masalah nongkrong bareng tuh menurut saya kan nongkrong bareng berarti dengan sesama jurnalis. Itu gimana keseruannya ada nggak? Tadi kayaknya belum selesai. Ya nongkrong ya paling makan. Oh, Terus gitu. cerita-cerita, ketawa-tawa. Nggak mikir bahwa gue nantinya harus nulis gitu. Enggak. Itu udah Pokoknya lupa ketemu dulu, mau macam-macam, tiba-tiba udah subuh. Gue harus nulis gitu. Balik ke kantor. Oh iya, masih balik lagi. Balik ke kantor. Gue tuh ada masa-masa di mana gue nggak pernah pulang ke rumah. Rumah gue di kantor. Oh iya, Iya, itu ada masa-masa seperti itu. oke. Mandi di kantor, baju itu semua di kantor. Pulang ke rumah kalau nyuci baju doang. Luar biasa. Gue bilang main, gue tuh main gitu loh. Kehidupan gue tuh main gitu. Iya. Pertanyaan lagi dari DJ. Nanya lagi Mas Paksi. Ini kalau nggak salah kan setiap Mas Paksi kan kebanyakan di media entertainment ya, kebanyakan ya kan Aneka, Adita Cemerlang sama Popular. Ini yang mengkritik saya mau nanya nih. Kalau zaman sekarang mudah lah ya, apa istilahnya? Meet and greet ya, jumpa. Oh, jumpa. Kan istilahnya. Meet and greet betul, meet and Meet and greet. greet, Iya. meet and greet antara media dengan pelanggannya atau apalah gitu kan. Kalau zaman sekarang kan mudah ya, tinggal masuk ke media sosial, nyebar pasti datang. Ya. Nah yang menarik buat saya itu pada zaman itu bagaimana untuk mengadakan suatu apa ya, istilah media meet and greet itu, Meet and Oke. greet. apalagi populer kan. Nah, itu menarik gimana itu tuh pada saat itu idenya seperti apa gitu loh, terus caranya seperti apa gitu loh. Kita Bagaimana biasanya kita punya namanya forum diskusi. Oke. Diskusi. Nah, biasanya itu kita undang beberapa memang yang saya punya kedekatan lah sama kita. Yang nggak comel juga, dia bisa kasih masukan ke kita. Terus kalau untuk di populer ya tentunya yang umurnya 25 ke atas lah ya. Untuk Aneka itu kita ambil perwakilan dari sekolah misalnya. Oh. Oke. Jadi misalnya Aneka bikin show nih di kota Jogja gitu. Nah kita undang beberapa bukan aktif ya, orang aktif lah, siswa aktif lah di beberapa sekolah di sana untuk kita datang untuk ngobrol seperti apa gitu. Lebih ke seperti itu sih. Tentunya memang ada unsur daya tariknya ya. Misalnya kalau kita bawa model A itu yang kita temukan dengan mereka. Sama di Popular juga gitu. Kita bikin makan siang dengan si model A yang edisi sekian gitu. Pusing. Promonya Di majalah. oh di majalah sendiri. Nah itu makanya. Alhamdulillah lengkap. Ini masih ngomong masalah Aneka, Rek. Langsung baju lengkap iki. Wah. Oh, iya. Rapih. Sama ini Mas, oplah yang paling tinggi di antara media yang Mas pernah kerja itu oplah paling tinggi yang mana? Aneka. Aneka. Aneka, Sampai ya. berapa tuh Mas? Di atas 300.000. Norma yang dianggap itu suatu berhasil itu berapa? Pada saat itu berapa? 300.000. Di atas 300.000. Itu batas bahwa itu majalah itu Ya. memang populer sekali. Sorry, saingannya Aneka dulu banyak kan ya waktu itu ada majalah Gadis, ada Nah gini, kayak gitu-gitu tuh. celakanya gue sendiri nggak pernah nganggap mereka ini loh, rival, saingan, nggak pernah gitu loh. Jadi ya terserah lo mau nulis apaan, gue mau tulis ini. Gitu. Jadi apa ya? Bukan jadi kompetisi, tapi sebagai ngelihat oke, lo referensinya itu, gue referensinya ini, oke kita jalan bareng. Jadi nggak pernah, enggak lah, itu cuma orang atas lah yang bikin rivalitas tuh orang atas gitu. Capek. Ya. Kita sendiri kan udah dituntut untuk kreativitas kita untuk ya mungkin kalau mingguan 10 harian itu udah capek. Gitu. Untuk ngurusin rivalitas, tidak. Nah itu udah sampai populer. Yang paling akhir sekarang ini itu ngapain Mas Pak? Sekarang nih. Sekarang gue itu jadi misalnya feature editor di merahputih.com. Orang-orang bilang sekarang soft news lah. Soft news. Nah. Itu udah kalau soft news berarti bukan yang ngomongin bahwa ininya periodik jadwal naiknya periodik gitu. Bisa iya, bisa enggak. Oh, oke. Misalnya gini. Tapi lebih ke feature. Lebih ke feature. Oke. Lebih dalam kan. Jadinya kita nggak ngomongin straight news. Misalnya kita ngomongin
sorry nih ya, bencana Cianjur. Kita nggak ngomongin bencana Cianjurnya, tapi wisata Cianjur apa? Budaya Cianjur itu apa? Masyarakat Cianjur seperti apa? Nah itu kalau soft news. Jadi nggak bencananya kayak gini-gini nggak. Contohnya juga misalnya kayak kemarin nih Raja Charles III naik, kita nggak ngebahas dia naiknya kayak gimana, enggak. Jubahnya seperti apa sih? Tahtanya yang didudukinnya seperti apa? Jadi beritakan sesuatu yang nggak terlintaskan oleh orang Ya, untuk membaca itu ya. itu apa serunya di soft news itu, kita harus lebih dapat Surprising. Ya, cari-cari gitu. Kalau kayak gitu-gitu tuh brainstorm dulu antar Editor, biasanya antar editor. Jadi kayak gini, gue ngapalin beberapa editor. Ini editor udah punya tugas masing-masing nih. Misalnya untuk yang kayak kemarin kayak acara temporer seperti itu yang besar, itu udah satu editor. Nah, itu briefnya di editor itu. Gue maunya gini. Nah dia nyampein ke reporter. Itu. Yang gue kemarin juga editor kalau ada apa-apa. Jadi editor nggak enak dong. Tanya lagi. Terus deh pokoknya. Iya. Ada yang kelupaan, jurnalis itu kan tidak lepas dari deadline. Iya kan? Nah saya mau nanya nih, zaman sekarang sih udah banyak lah teknologi. Dari jarak jauh juga, dari remote kita bisa kirim. Nah zaman itu pengalaman Mas, misalnya meliput, katakanlah musik lah ya. Sementara harus naik cetak, misalnya 3 hari lagi. Nah itu menyiasatnya seperti apa? Zaman itu ya, dengan kondisi pada saat itu. Kalau untuk ya deadline untuk misalnya 3 hari lagi ke depan nggak ada masalah. Hari ini malam ini konser, besok pagi kita bikin naskahnya, langsung setor ke pencetak. Nah itu nggak ada masalah tuh, tinggal udah selesai naskahnya ke editor, dia baca-baca. Hard copy semua. Oh, okay. Udah semua udah, itu nggak ada masalah. Yang celakanya harian. Harian itu celaka. Misalnya hari Jumat konser nih, terbit Sabtu dong. Nah itu celaka. Dia harus balik ke kantor, harus ngerjain. Dia ditungguin soalnya tuh naskahnya sebelum cetak. Lo dapat halaman sekian, nih masih bolong nih untuk naskah lo. Sekian karakter, sekian word. Lo harus masuk, fotonya ini. Itu celaka. Lo harus balik ke kantor, lo ngetik lagi. Ngetiknya bukan ke komputer ya. Terus mesin tik. Itu luar biasa effort. Foto juga dicetak, nggak ada dong kalau malam-malam nyetak foto kan. Biasanya di percetakan itu ada untuk nyetak foto. Cuman hitam putih. Tapi kalau zaman dulu tuh kantor-kantor berita dari media cetak tuh mereka nggak punya tempat buat nyuci foto sendiri. Maksudnya mereka bukannya mereka juga yang mesti nyuci sendiri, nyuci cetak sendiri. Gitu. Ya itu ada, beberapa percetakan ada. Ada, yang nyediain itu ada. Oh, oke. Tapi kalau di waktu zaman Aneka tuh, ya mungkin lo tahu Rapiko. Iya, Rapiko. Nah itu kalau udah masih bisa disetor ke Rapiko ya setor. Kalau enggak ya besok pagi. Tapi Rapiko kan nggak buka 24 jam. Betul. Makanya besok pagi begitu jam buka itu udah harus masuk. Ada kejadian konyol. Pernah. Ada nggak deadline? Bukan deadline, tapi ini. Saya wawancara sama Dave Lepard. Oke. Wawancara. Pak tuh sama fotografer nih. Bang, udah. Selesai udah, pulang dong. Fotonya mana nggak kegulung Mas, modern. Terus Ngakalinnya gimana tuh? kong sama Ngakalinnya akhirnya pada ini nyari ke label, nyari foto ke label. Oke. Itu rasanya tuh pengen mukul aja fotografer tuh. Pengen lempar dari lantai 2. Kan jadi nggak eksklusif gambarnya. Iya kan? Betul. Gitu loh. Tapi kayak gitu bisa nggak sih kita minta misalnya dengan sesama reporter yang dari media lain? Bisa. Dan itu dimungkinkan. Cuman gengsi dong. Tapi mesti bayar. Bayar pasti. Tapi gengsinya itu nomor 2. Ketahuan kali ya. Iya. Jawab itu pertanyaan nggak perlu dijawab itu. Bayar ya? Pasti bayar. Lo enggak. Lo siapa tahu karena kita kenal kan.
Kita dong gitu. Enggak ya? Enggak. Mungkin dikasih yang angle-nya berbeda kali ya. Ya, yang gitu biasanya bisa. Bukan yang busuk. Yang musuh. Biasanya yang busuk. Gitu ya. Biasanya yang busuk banget. Itu juga pengalaman sama KD. Saya pernah wawancara, itu juga sama. Gak- Entah kenapa role-nya hilang. Maksudnya role-nya hilang? Kalau film. Role-nya hilang. Ada 3 atau 4 role hilang. Iya. Mau thread lagi. Untungnya bulanan mah santai lah. Bisa range lagi, bisa mau threadnya. Dan untung KD itu orangnya baik. Ya, langsung itu bapak udah jadi. Enggak, itu kayak begitu tuh yang bikin, aduh, mendingan gue mau thread Tergantung ya. sendiri gitu loh. Nah makanya waktu itu emang harusnya dituntut gitu ya, jurnalistik tuh selain Harus artikel bisa, juga harus bisa Harus ya. motret gitu. Makanya ya. sekarang anak-anak sekarang lebih enak. Handphonenya udah bagus semua. Cuman mereka tidak belajar sebagai fotografer itu aja. Angle-nya yang kadang-kadang foreground-nya ada orang lah, kepala orang di sini. Aduh. Lu terus ngambilnya tuh dari atas gini kan orang jadinya pendek, kuntet gitu. Iya kan? Aduh, ya kurang lebihnya Itu seperti lu sekarang. fotografinya ya. Tapi kalau kayak penulisannya gimana kalau anak-anak sekarang? Tuh. Anak-anak sekarang relatif ya, 50% udah bagus tulisannya. Bagus ya. Karena mereka juga lebih banyak belajar, banyak baca buku. Buku kan lebih banyak sekarang daripada zaman gue gitu. Dan itu yang buat diksi mereka tuh lebih banyak. Logika ceritanya bagus. Cuman logika bahasanya kadang-kadang angkat. Logika bacanya kan. Dan Kata-kata inilah, kata Iya. usai. Iya. Usai itu nggak bisa dipakai di sembarang kalimat. Iya. Tetap ada yang pakai usai ini, maksud lu tuh apa sih? Gitu loh. Iya. Itu logika bahasa yang belum ya terbentuk, itu jam terbang sih. Itu logika Itu bahasa. kan mungkin karena banyak anak-anak sekolah di bilingual school kali ya, jadinya kadang-kadang Nggak berbahasa Indonesia gitu lah, nggak berbahasa Indonesia gitu. Anak sekarang nggak berbahasa Indonesia. Nggak kayak kita. Oke, tapi ya Mas Paksi ini mengalami zaman-zamannya era-eranya masih analog segala macam. Sekarang udah digital, terus pemberitaannya juga lebih dipermudah sekarang kan dengan cari sumber-sumbernya juga gampang. Nah, Mas Paksi ini masih gimana? Apa menerapkan dengan cara yang baru ini atau tetap seneng dengan yang cara yang lama? Di mix ya. Di mix ya. Di mix. Contohnya gimana? Terutama itu masalah deadline. Oke. Deadline tuh udah dari zaman dulu sampai sekarang tuh harusnya dihormatin ya. Zaman gue dulu deadline itu udah nggak bisa dilanggar. Itu panglima. Itu panglima banget. Harga mati. Harga mati udah. Anak sekarang enggak. Ya benar Mas. Bener anak sekarang. Oh iya. Iya, itu bisa dilanggar. Alasannya macam-macam. Kalau gue mungkin udah 10 tahun ini ya udah gue terima lah. Kalau gue ketemu gue 10 tahun yang lalu, jangan harap lu pulang ke rumah. Jadi kalau sekarang tuh melunak Mas Paksi Melunak. ya. Gue melunak. Sangat melunak. Jadi sopo guru. Udah capek marah-marah. Pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Terakhir. Bagaimana tanggapan Mas Paksi mengenai gini loh? Berapa penelitian, berapa survei kan mengatakan minat orang untuk kuliah jurnalis jauh menurun nih sekarang, termasuk terendah. Nah kira-kira Oh gitu ya. apa pendapatnya Mas Paksi terhadap generasi sekarang lah dengan kondisi itu? Betul deh, tapi terendah ya sekarang ya. Nggak pernah tahu ya. Nggak, Cuman iya. memang orang menganggap sekarang semua orang bisa menulis. Terutama di sosmed ya. Tapi apakah yang disampaikan jadi sekarang itu, apakah mereka itu menulis sesuai dengan jurnalistik? Apakah itu dapat tersampaikan nilai jurnalistiknya? Itu memang sangat menurun, mungkin sangat menurun. 5W1H. Ya, itu nggak ada. Sekarang tuh what the hell. Iya, semua aturan di Nggak jurnalistik itu dilanggar karena itu. Cobalah kuliah di jurnalistik deh. Mungkin akan lebih bagus tulisannya. Akan lebih bagus, lebih punya bobot. Sekarang enggak. Baca di media sosial, Allahu Akbar, isinya kayak begini. Benar. Dan celakanya lagi, itu diambil sama media.
Itu celaka tuh. Itu celaka banget. Nah itu celaka banget. Asli celaka banget. Benar ya, akhirnya zaman sempat ada terkenal tuh semua orang bisa jadi wartawan. Iya, wartawan. Gitu. Tapi ya apa yang disampaikan belum tentu Belum tentu itu punya. bermanfaat, belum tentu. Iya, manfaatnya nggak ada pastinya. Iya. Ya, semuanya serba instan. Terus faktanya nggak ada. Bingung gue bacanya itu bingung bener. Ini orang mau nyampeinnya apa sih maksudnya? Nyampain nilai negatif kah? Positif kah? Gitu. Tapi sorry, kalau kayak gitu-gitu tuh ada hubungannya nggak? Dulu sama zaman dulu tuh kan sempat ada kayak koran gosip, ada siaran TV gosip. Itu tuh kalau yang itu masih sesuai dengan Masih sesuai karena ada faktanya. Oke. Gitu loh. Dan beberapa gue senangnya lah meskipun gue jarang nonton ya. Yang gosip-gosip gitu. Tapi mereka menghadirkan dua sisi. Tetap menghadirkan dua sisi gitu. Itu nilai jurnalistiknya di situ. Jadi sekarang yang sembarangan itu emang benar-benar nggak ada dua sisi, tiga sisi, empat sisi itu nggak ada ya. Nggak ada. Satu sisi aja malah ya. Iya. Pokoknya naik gitu. Kacau. Prihatin. Sip, ya udah. Gimana, Pak Lur? Udah terusin aja kalau masih ada pertanyaan mungkin dari penonton yang lain yang selain Deddy G yang tadi udah bilang pertanyaan terakhir. Bu Dos? Sudah. Darth Vader? Vulgar jangan. Oh, udah. Stop aja udah kalau gitu. Stop aja ya, udah ya kalau gitu ya wes. Oke, kalau gitu Mas Paksi, seharusnya sih lebih lama lagi nih kita ngobrol-ngobrol. Ya, sampai 3 hari lagi aja. Kita ngejar deadline ini. Kita ngejar deadline gitu. Tapi anyway, gue suka dengar cerita-cerita Mas Paksi karena gue nggak pernah ngalamin jadi jurnalis bener gitu, walaupun sekolahnya kita sama. Oh iya, satu lagi. Jadi jurnalis nggak pernah bisa kaya. Ya, itu. Salah Ulangi lagi, satunya. Mas. Jadi Nggak jurnalis bisa itu kaya. nggak pernah bisa kaya. Oke. Betul. Jadi kalau mau nyari duit di luar jurnalis. Ya. Benar. Benar. Gitu ya. Ya. Ini kerja idealis kok. Ya. Jadi sorry aja kalau yang dapat duit dari situ ya maaf. Iya, benar. Udah. Oke, kalau gitu kita Kalau tutup gitu aja kita ya. tutup aja. Mas Paksi, makasih ya. Thank you, sama-sama. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Abdul, boleh, ayo. Makasih. Boleh, yang penting ada kopi. Yang penting ada kopi. Yang penting ada kopi Iya. kan. Wes. Tapi yang penting lagi Retrois jangan lupa like, komen dan share juga subscribe di Retroism Plus 62. Oke, untuk selanjutnya. Tunggu kita di topik-topik yang lebih Iya, menarik. makanya kalau subscribe pasti akan dapat notifikasi itu lebih Sip. keren lagi. Jadi nggak Betul. usah dikabarin lagi, pasti akan dapat. Oke. Betul? Oke, kalau gitu sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di lain episode. Ya.